Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi tanggal 21 bulan 1 2021. Untuk tanggal yang cantik ini nanti kita akan bergabung bersama dengan 6 reporter dari lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Tentunya untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kita akan coba bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. 3 hari berjalan, Puskesmas Sidoarjo Kota vaksinasi COVID-19 mencapai 34 tenaga kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Rama. Silakan Rama. Baik, vaksinasi COVID-19 di Sidoarjo mulai berjalan sejak Jumat 15 Januari yang dimulai dari Forkopimda Sidoarjo dan berlanjut ke tenaga kesehatan atau nakes. Para nakes yang sudah melakukan pendaftaran dan verifikasi ulang mulai menerima vaksin di beberapa puskesmas di Sidoarjo. Pendistribusian vaksin ke puskesmas sendiri mulai dilakukan pada Senin 18 Januari. Salah satu puskesmas yang sudah memulai vaksinasi adalah Puskesmas Sidoarjo Kota. Dalam 3 hari pelaksanaannya, ada 37 nakes yang mengikuti proses vaksinasi COVID-19. Dari 37 orang itu, ada 3 nakes yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin karena tensi darah yang tinggi dan memiliki penyakit TBC. Dr. Hinu Tri Sulistyorini, Kepala Puskesmas Sidoarjo Kota mengatakan, kuota maksimal untuk vaksinasi adalah 20 orang per hari. Ada 4 meja yang harus dilewati saat proses vaksinasi. Pada meja pertama akan dilakukan verifikasi data diri. Pada meja kedua akan dilakukan verifikasi kesehatan seperti cek suhu tubuh dan tensi darah. Pada meja ketiga akan dilakukan proses penyuntikan vaksin, sementara di meja keempat dilakukan konseling informasi dan edukasi. Setelah proses vaksinasi selesai akan ada observasi selama 30 menit untuk melihat gejala yang muncul. Selang 14 hari kemudian suntikan vaksin kedua baru bisa dilakukan. Dr. Hinu mengatakan nakes yang sudah mendaftar dan berhalangan hadir dapat diberikan opsi untuk pindah lokasi vaksinasi ke tempat yang lebih dekat dengan kediamannya. Ia juga menambahkan nakes yang sudah menerima vaksinasi harus tetap mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebagai tambahan sahabat untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Kamis 21 Januari 2021. Untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 8.555 orang, sembuh 7.857 orang, meninggal 549 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Dea Maudinda dari Realita FM Pamekasan untuk KBM tatap muka di Pamekasan tunggu petunjuk Satgas COVID-19. Dea, silakan dengan laporannya. Ya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Ahmad Zaini, mengatakan pembelajaran tatap muka untuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan yang sederajat masih menunggu petunjuk Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Pemkab Pamekasan, serta kesiapan pihak sekolah. Menurut Zaini, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Satgas COVID-19 pusat, KBM tatap muka mandiri terbatas bisa diterapkan apabila para orang tua murid mengizinkan, dan pihak sekolah mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar protokol kesehatan. Namun, menurut petunjuk Satgas COVID-19 tetap diprioritaskan, sebab melalui tim ini yang dapat mengetahui dan mampu mengkaji dampaknya jika misalnya KBM tatap muka diberlakukan kembali. Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Pamekasan, ini lebih lanjut menjelaskan Kabupaten Pamekasan memang tidak termasuk kabupaten berstatus zona merah. Akan tetapi, saran dan masukan dari institusi berwenang tetap harus menjadi pertimbangan utama. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan, hingga 20 Januari 2021, jumlah suspek COVID-19 terdata sebanyak 1.158 orang, di antaranya 1.036 orang selesai pengawasan, 39 orang dalam pengawasan, dan 83 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan warga yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 918 orang, di antaranya sebanyak 722 orang sembuh, 126 orang diisolasi, dan 70 orang lainnya meninggal dunia. Demikian, saya Dea Maudi dari Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Dea Maudi atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Blitar bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini
Seminggu ke depan, Satpol PP Kabupaten Blitar akan gelar operasi serentak di 22 kecamatan. Masih tersambung via Zoom bersama dengan Risma, silahkan. Ya, baik Billy, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, Rustin Tri Setiobudi mengatakan hasil rapat koordinasi ini telah disepakati bersama bahwa untuk pelaksanaan kegiatan operasi justisi akan lebih ditingkatkan. Hal ini dilakukan menindaklanjuti surat edaran dari Pemprov Jatim dan juga dari Pemka Blitar. Ia menjelaskan beberapa hari ke depan sebelum berakhirnya pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang jatuh pada 25 Januari, Satpol PP Kabupaten Blitar berinisiatif untuk menggelar operasi justisi secara serentak di 22 kecamatan. Menurutnya dengan melakukan operasi penertiban protokol kesehatan secara serentak, ini bisa mempercepat pemusnahan dan pemutusan mata rantai COVID. Ia berharap kesadaran masyarakat dalam menerapkan upaya pencegahan peredaran corona ini bisa berjalan lebih maksimal. Rustin menambahkan selain menggelar operasi justisi di tempat umum, Satpol PP juga akan melakukan sosialisasi aturan yang ada di PPKM, termasuk pemberlakuan jam malam pada kegiatan ekonomi. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya. Sekarang kita akan ke Kabupaten Gresik, bergabung bersama dengan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Hidupkan kembali semangat melawan COVID-19. Polres Gresik lombakan Kampung Tangguh. Selengkapnya bersama dengan Putri Rizkiana. Silakan. Keberadaan kampung-kampung tangguh di berbagai daerah sebenarnya sudah pernah tercetus. Kini meningkatnya kembali penularan COVID-19 mendorong pembentukan kembali kampung tangguh. Bahkan Polres Gresik sengaja melombakannya di wilayah masing-masing polsek. Lomba Kampung Tangguh Semeru yang dimulai pada hari Rabu kemarin 20 Januari 2021 bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 dan pesertanya adalah jajaran desa di masing-masing polsek. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengatakan penilaian lomba KTS serentak di polsek jajaran ini untuk memacu semangat masyarakat dan meningkatkan kesiapan menghadapi COVID-19. Dan kriteria lomba Kampung Tangguh meliputi personil, sarana prasarana KTS, ruang isolasi, posko pintu masuk KTS, posko keamanan, dapur umum, lumbung kesehatan, konseling, lumbung pangan, lumbung informasi, tim pemulangan jenazah dan anggaran KTS. Kriteria lomba tersebut juga meliputi peraturan atau SOP, pengawasan, pengendalian, inovasi, giat petugas KTS dan partisipasi masyarakat. Terkait penilaian KTS tersebut, ketua dan tim penilai akan mengecek ruangan yang meliputi perlengkapan penanganan COVID-19. Lomba ini digelar juga dalam rangka membangun kembali disiplin dan semangat gotong royong masyarakat dalam melakukan pencegahan dan mengatasi dampak penyebaran COVID-19 secara mandiri. Lebih lanjut, Arif mengatakan, peran masyarakat secara aktif menjadi kunci keberhasilan dalam membangun Kampung Tangguh. Harapannya Kampung Tangguh mempunyai kemampuan mandiri dan beradaptasi dalam menghadapi COVID-19 serta dapat memulihkan diri dari dampak pandemi COVID-19. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Putri atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan bergabung bersama dengan reporter lain. Kali ini di Kota Blitar bersama dengan Kirana Nisa dari Mardika FM. Saat ini ditingkatkan menjadi 5M, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar minta masyarakat terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh. Selengkapnya bersama dengan Kirana. Silakan. Melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan membuat pemerintah pusat kembali memperketat anjuran protokol kesehatan. Dari yang semula hanya 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak, kini menjadi 5M dengan tambahan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Didi Jumianto, Ketua Harian Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar dikonfirmasi Rabu 20 Januari 2021 mengatakan, meski belum mengetahui secara detail, secara prinsip protokol kesehatan 5M sama dengan sebelumnya, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan publik tentang menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Hal ini menjadi penting karena menurutnya peningkatan kasus COVID-19 dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat tidak merasa terbebani karena anjuran dari pemerintah ini secara umum sudah sering disosialisasikan. Didik meminta agar masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara utuh. Sementara itu disinggung mengenai kasus COVID-19, Didik mengatakan hingga saat ini belum mengalami grafik penurunan. Penambahan kasus hampir terjadi setiap hari didominasi klaster
kluster keluarga. Pihaknya juga belum tahu pasti apakah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berdampak secara efektif terhadap perkembangan kasus. Didik mengaku masih akan menunggu evaluasi lanjutan bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kan itu kan masih sangat 11 sampai tanggal 25, 2 minggu. Sekarang melihat dari itu dulu. Saya tahu kalau lagi harus ada penelitian lagi. Apakah peningkatan kasus ini ada hubungannya dengan itu PPKM. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Amanda dari Suara Madiun. PT Inka siapkan kereta medis darurat untuk tambah ruang isolasi di Kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Amanda, silahkan. Sahabat Jatim News, kasus konfirmasi kembali bertambah di Kota Madiun. Hingga Rabu 20 Januari 2021 pukul 13.00 terinput 53 tambahan kasus konfirmasi. Sementara itu, tingkat keterisian ruang isolasi di RSUD Kota Madiun dan Asrama Haji saat ini penuh. Untuk itu, Pemkot Madiun terus mengupayakan penambahan ruang isolasi untuk menangani pasien COVID-19. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi meninjau kereta medis darurat atau Emergency Medical Train (EMT) yang dipersiapkan PT Inka Rabu 20 Januari 2021. Gerbong-gerbong tersebut rencananya akan digunakan untuk ruang isolasi pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya. Wali Kota Maidi mengapresiasi PT Inka Persero yang menyiapkan gerbong kereta sebagai upaya penambahan ruang isolasi. Setidaknya terdapat 3 train set dengan total 24 gerbong. Rinciannya 18 gerbong untuk pasien serta 6 gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan. Kereta medis darurat tersebut dapat menampung 252 pasien dan 72 medis. Selain itu, kereta juga dilengkapi fasilitas kesehatan, mulai lemari penyimpanan obat, lemari pendingin, alat bantu pernafasan lengkap dengan oksigennya, dan fasilitas lainnya. Kendati begitu, Wali Kota Maidi berharap kereta medis darurat tidak sampai digunakan. Artinya, sudah tidak ada lagi penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Kalaupun digunakan, tidak semua rangkaian gerbongnya. Karena itu, peran serta masyarakat mutlak dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 740 orang, dengan 478 orang diantaranya telah sembuh, 66 orang lainnya masih dalam perawatan, 143 orang isolasi mandiri, dan 53 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda atas laporannya dan juga sahabat Jawa Timur. Demikian serangkaian informasi yang sudah tersaji dalam Jatim News Day untuk edisi 21 Januari 2021. Bersama dengan saya Billy Patopoy, juga seluruh rekan yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.